Nah, untuk sekarang saya bisa ngerekam langsung gitu kan. Eh, jadi nggak usah di apa Langsung live. langsung live aja. Jadi nggak otomatis kesimpan gitu. Soalnya kalau saya upload kadang takutnya nggak ada waktu buat upload. Iya Langsung aja betul. live streaming ya. Halo Mr. Zain. Hello. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. How are Waduh, you, mantap. sir? Alhamdulillah. I'm good. I'm good. Sleep well Eh? Sorry. last night. Last night? Oh yes. What? Oh, great. Oh yeah. Take care of your health. Huh? Yeah. Actually, now I'm still getting sick. Uh, Why? I don't know. Maybe I worked so hard. See, the I top need priority. vacation. I think. uh, may I take vacation? What is that? May I take vacation? Occasion of what? Yeah. May I? May I take a holiday? Sure, why not, sir? Yeah, you Sure, have why to. not? High for it, everybody here. No. Yes, this is advice from the old guy. Yeah, maybe I don't You know. have to think for the future as well. Your Oh, family, your children, oh yeah. not only for the current life. But I don't know why teaching is my passion, and sorry if I don't teach. I think if I don't teach, it's so really bored for me. Yeah, That's and clear, actually. But take care of your health. That's oh the most yeah. important. Also, you have your wife with you, right? The family with you. Spend some time with them as well. I've seen from, Sunday to Sunday again, continuously, yeah? No rest. No, yeah, honores, yes, of course. Yeah, Sunday to Sunday again, and every day, yeah, every day I have to teach, and It's about the I passion, yes, I understood. But you have to take care of your health also. And the yeah, people surround you. Yeah. okay, yeah, maybe inshallah, yeah, inshallah I will take one day for having a holiday. Yeah, All the maybe best, sir. Yeah. I don't know when. Yeah, I have to prepare it. Yeah, okay, Thanks for but vacation. yeah, but sometimes, yes, sometimes example, yeah, now example today I will take a holiday, but tomorrow I will be so really busy because what? Mhm. Because sometimes, sorry, for today we will be off and we will change tomorrow, and tomorrow I will be busy. Oh, so really busy. Okay, so guys, now it is skill 13. Actually, I gave you homework, right? Yes, I gave you homework on Tuesday ya. Saya ngasih PR kan waktu hari Selasanya kan. Oke, betul nggak? Saya lupa nih. Iya Ya. betul. Yep. Nah, but maybe I will not explain it because I think it needs too long. Ya, kayaknya butuh terlalu banyak nih for the time. Ya, 30 questions, right? Maybe next I will give you the answers. Ya, saya akan kasih langsung jawabannya. Gitu. But now we will continue to our lesson and skill 13. Okay? Next, skill 13, use reduce adjective clause. Right? Skill 13 kan? Betul. Oke. Skill 13. Oke. Oh ya, tapi sebelumnya saya lupa, kita doa dulu ya. Jangan lupa dong. Oke, ya, don't forget for Muslim, don't forget to say basmalah, and for non-Muslim, okay, please recite or pray, yeah, according to your religion. Okay, so let's open our class reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so guys, we'll continue to our lesson, and now you'll learn about the skill 13. Use reduce. What is reduce in bahasa? Apa sih reduce dalam bahasa Indonesia? Mengurangi. Ya, mengurangi adjective clauses correctly. Maksudnya apa sih? Perhatikan teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kemarin kan kita belajar tentang penggunaan konektor kan? Ya. The woman who is waving to us is the tour guide. Ya, wanita yang waving, what is waving? Melambaikan atau melambai ya, yang dadah-dadahan. To us, pada kita is the tour guide, adalah tour guide. Nah,
teman-teman, sebenarnya who is-nya dia bisa dihilangkan. Nah, cara menghilangkannya, caranya ya, cara menghilangkannya adalah seperti ini. Ketika dia konektor, dan konektornya itu hanya 3 yang digunakan, bisa who, bisa juga which, bisa juga that. Ketika dia konektor ketemu dengan verb, oke, ketemu dengan verb, itu maka bisa dihilangkan. Hilangkannya apa? Konektornya bisa who, which ataupun that, lalu dia harus ketemu dengan verb. Oke. Nah, caranya adalah sebentar. Wait. Yang A. Ketika dia konektor, connect konektor, kok nggak ngilang. Konektor ketemu dengan yang namanya to be. Oke. Konektor ketemu to be, maka dia konektor dan to be-nya dihilangkan. Ya, hapus konektor plus to be-nya. Jadi ketika dia konektor plus to be, maka konektor dan to be-nya dia harus dihapus. Yang B, ketika dia konektor ketemu dengan, perhatikan teman-teman, verb 1 atau verb 2, jangan begini lah. Verb 1, verb 2, oke, atau verb SIS, ya, maka cara menghapusnya gimana? Cara menghapusnya adalah hapus konektor, ya, hapus konektor aja saya singkat begini ya. Lalu ditambahkan si verb mana tadi, verb 1, verb 2 dan verb SIS-nya dia harus berubah menjadi verb ing. Kok di situ? Oke. Verb ing. Saya ulangi. Ketika dia konektor, tadi konektornya apa? Who, which ataupun that. Ya, konektor ketemu dengan verb 1 atau verb 2 atau juga verb SIS, maka hapus konektornya. Hapus konektornya yang mana? Who, which, dan that tadi. Lalu verb 1, verb 2 atau verb SIS-nya diganti dengan yang namanya verb ing. Gitu. Jelas? Contoh, misalkan begini. Aduh, ini nggak bisa diinin. Biarin dah. Ya, mudah-mudahan teman paham dengan catatan ini. The woman who is. Who dengan to be, betul? Nah, who ketemu dengan to be. Maka konektor dan to be-nya dihapus. Hapus konektor plus to be. Maka menjadi the woman waving to us is the target. The letter which was written last week arrived today. Which adalah konektor ketemu dengan was yaitu to be. Maka which was-nya dia dihapus. Menjadi the letter written last week arrived today. Nah teman-teman, written ini dibaca apa? Written ini dibaca apa? Written begitu saja. Written. Ya, written. Dia kalau orang Amerika juga begitu ya bacanya, written. Gitu. Nah, lagi the picture that is, that ketemu dengan is. Maka that dan is-nya konektor atau to be-nya dia dihapus. Begitu. Jelas? Nah, bagaimana kalau yang kedua tadi konektor ketemu verb 1, verb 2 atau verb SIS? Perhatikan. I don't understand the article which appears. Appears di sini adalah verb berapa? Appears. Verb berapa ini? Verb SIS. Verb SES ya nih. Aduh, kepanjangan. Oke, nah verb SES. Nah, karena dia konektor ketemu verb SIS, maka dia verb-nya diganti dengan verb ing. Lalu konektornya dihapus. Gitu. Jelas? Bisa dipahami? Bingung nggak? Bingung banget? Anda nggak ada jawaban atau udah paham ini? Belum mendapat kebingungan.
Oke, belum mendapatkan kebingungan, kirain belum dapat. Jadi ya, saya bikin kaget aja. Nah, teman-teman, dia ada beberapa yang tidak bisa dihilangkan. Perhatikan, does not reduce. The woman that I just met is the tour guide. Dia kenapa tidak bisa dihilangkan? Ada yang bisa jelaskan? Mungkin yang teman-teman di sini saya rekam di Facebook ya. Nah, di sini ada yang nonton di Facebook juga. Ya, kenapa ini tidak bisa dihilangkan si konektornya ini? Hah? Ada subjeknya. Betul, karena dia konektor bertemu dengan Subjek. subjeknya yaitu I. Sedangkan yang harus ketemu itu konektor plus verb. To be. Ya, boleh to be, boleh juga verb 1, verb 2 atau verb S. Intinya kalau dia to be ya berarti konektor dan to be jadi hilangkan. Tetapi kalau konektor plus verb 1, verb 2 atau verb S, maka dia menjadi apa? Verb 1, verb 2 dan verb SES-nya dia diganti menjadi apa? Verb ing gitu. Gampang? Gampang atau gampang banget? Gampang. Gampang susah. Saya nggak bilang gampang susah. hanya dua, gampang atau gampang banget. Nah, perhatikan teman-teman. The White House, which is located in Washington, is the home of the president. Oke, dia ada konektor plus to be. Konektornya which, to be-nya yaitu is. Maka which dan is-nya dibuang menjadi apa? The White House located in Washington. Nah, is the home of the president. Nah, teman-teman, kalau posisinya seperti ini dia bisa dibalik. Ya, located in Washington, the White House is the home of the president. Ya, dia bisa dibalik tapi dengan syarat dia harus menambahkan tanda koma. Lalu misalkan lagi the president who is now preparing to give a speech. Dia ada konektor who dan is. Maka tinggal dibuang saja who dan is-nya dibuang. The president now preparing to give speech is meeting with his advisors. Nah, dia juga bisa dibalik ya. Posisinya dia boleh di depan. Begitu. Oke. Now preparing to give a speech, the president is meeting with his advisors. Nah, begitu aja sih. Gampang kalian. Mungkin ada yang mau ditanyakan nggak? Atau masih bingung? Cuman ngilangin doang. Cuman ya. So, ini hanya berlaku untuk 3 konektor ini ya? Iya, betul. Hanya 3 konektor ini saja. Yang dalam bahasa Indonesia itu diartikan yang. Oke. Yang dalam bahasa Indonesia diartikan yang. Gitu. Oke, jelas? Oke, thank you. Boleh. Kalau berarti kalau konektornya ketemu dengan subjek nggak bisa di-reduce. Tidak boleh. Tidak bisa di-reduce. Ketika dia konektor ketemu subjek, ya itu tidak bisa. Syaratnya hanya konektor plus verb. Gitu. Dan konektornya hanya 3 ini saja. Who, which, ataupun juga that. Gitu. Yang ketiga-tiganya diartikan apa? Yang. Oke, dalam. Bukan maksudnya maaf. Salah. Ini sayangnya kemana? Oke, ya coba kita latihan di sini. Ingat, dia boleh ditaruh di depan ya. Atau kita mau buat contoh lagi yang lain? Kita buat contoh ya, biar lebih afdol. Oke. The woman mulu perasaan. Oke. Wisaan mana di sini? Ada Wisaan? Nggak ada ya? Wisaan mana? Biasanya suka muncul nih. Oh, nggak ada. Mr. Zain lah. Mr. Zain, come on. Give me example, please. Jangan the woman mulu. Yuk, Mr. Zain. Hello? Are you there? Oke, no answer. Ya, misalkan ya udahlah, the woman lagi aja. The woman who is swimming in the on the sea aja lah ya, di laut, on the sea is my
wife. Oke kan? The woman who is swimming on the sea. Kosinya begini. Melihat dong. Sebentar. Wait, tipe saya. The woman who is swimming on the sea is my wife. Wanita yang sedang berenang itu adalah berenang di atas laut itu adalah istri saya. Berarti kalau kita hilangkan menjadi bagaimana? The woman. Okay, good. The Swimming. The woman is my wife. Swimming on the sea is my wife. Dia boleh dibalik? My wife. Boleh. Caranya bagaimana? Ya, caranya adalah swimming on the sea. Swimming on the sea. Koma. Harus ada komanya. The woman is my wife. Nah, itu kalau posisinya dia ditaruh di depan. Begitu ya. Oke, ini kalau dia pakai ada to be-nya. Nah, bagaimana kalau tidak ada to be-nya? Misalkan kita pakai verb 2 lah ya, lampau misalkan. The woman who swam. Swam. Nah, verb 2 ya. Berarti lampau. The woman who swam on the sea was my wife. Oke. The woman who swam on the sea was my wife. Atau berubah menjadi bagaimana? The woman swimming on The woman swam on the sea was my wife. Ya, berarti sama aja. Udah. Sama aja dong. Nah, udah gitu aja. Ingat, swim itu kan verb 2. Verb 2 harus diganti dengan verb ing. Cuman isnya aja diganti menjadi was. Gitu aja. Ya, the woman. Sebentar. The woman swimming on the sea was my wife. Berarti lampau. Ya, swimming on the sea, the woman was my wife. Gitu. Nggak mungkin swam-nya diganti jadi swimming, misalkan, kan aneh ya. Swimming, nggak ada. Oke, semuanya entah itu verb 1, verb 2 ataupun verb SES, dia harus diganti dengan verb ing. Kita jelas? Oke. Nah, saya buat contoh di sini. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat example from the paper or the computer TOEFL. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Langsung aja jawab. Yang di Facebook juga boleh jawab. Langsung jawab aja, belum saya ini. Oke, yang C ya, dia ditaruh di depan karena ada tanda koma di sini. Appearing on several different television programs, the witness gave conflicting accounts of what had happened. What-nya boleh dihilangkan tidak? Nggak usah gitu. Ya. Oke. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Kalau speak ini biasanya paham, biasanya sih. kalau apa intinya 2 aja sih. Kalau paham ya masih tambah bingung gitu kan. Oke, tapi ya saya positif aja. Mudah-mudahan pada paham. Dengan cara kita buktikan di sini dengan latihan ini semuanya. Ya seperti biasa. Oke, teman-teman yang nonton juga. Ini kita siaran langsung ini. Ini taruh mana ya biar kelihatan. Gitu ya. Udahlah taruh sini aja ya sebentar. Yang nonton di FB juga boleh, silakan sambil mengerjakan. Ini saya hapus aja ya, ini contohnya. Nah, ini yang penting rumusnya aja. Taruh di ya mungkin diperkecil aja ya. Sebentar. Set. Oke. Nah, segini cukup. Saya taruh sini. Oke. Nah, silakan kita lihat number 1. We will have to return the merchandise purchased yesterday at the Broadway. Dia benar. Oke, kita perhatikan. Dia pakai yang atas, konektor plus to be-nya. Ini dari kata apa asalnya? Which. The merchandise. Apa? Which is. Oke, which is. Oh, sorry, bukan which is ya. Which was. Ya, kenapa? Karena yesterday di sini. Ya, yesterday. Asalnya seperti itu. We will have to return the merchandise which was purchased yesterday at the Broadway. Tinggal dihapus saja which was-nya. Nah, udah beres.
Nah, yang number two dia salah. Kenapa? Ada yang bisa jelaskan? Ada nggak? Verb 3-nya ya. Yang set it apa ya? Set Nggak ini di verb rumah berapa? harus Set ini verb berapa? Verb verb 2 nggak? to. Verb 2, betul. Karena salahnya Tapi ini adalah bahasa bagaimana? Inggris. Salahnya bagaimana? Harusnya Berubah jadi setnya berubah Harusnya setting. 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 Apa? Sitting. Setting toh? Sitting. Sitting. oh. Oh iya, ya ampun. Sitting. Astaga. Ya Iya, verb 2 sitting. masa diingkan? Nggak ada ya verb 2 diingkan ya. Verb 2-nya Sitting, misalkan ya ampun. eat ya jadi eating. Kalau verb 2-nya Iya, sitting ate, on the... kalau verb 2-nya ate, verb ing-nya jadi apa? Kalau apa tadi, Sal? Oke, saya ulangi ya. Verb 1 itu eat. Verb 2 Ya. itu ate. At, Oke, kalau verb 1-nya eat, maka verb ing-nya jadi eating. eating. Kalau verb 2-nya kalau verb 2-nya ate, maka verb ing-nya jadi Eating juga. nah, eating lah. Masa eating nggak ada ya? Ya, setting nggak ada ya. Jadi sit. Ya, jangan Nervous. nervous. Oke. Nah, silakan teman-teman bisa dikerjakan number 3 to number 10 ya seperti biasa hanya jawab benar atau salah dalam kalimat itu. Kalau misalkan benar ya tulis C, kalau benar ya. Kalau benar dia tulis C, kalau salah dia tulis I. Oke? Oke, silakan 3 minutes ya. I think enough 3 minutes. 3 menit cukup lah ya. Oke, start please. Silakan mulai 3 menit aja, nggak usah lama-lama. Sudah? Baru ngeliat. 3 detik, Sir. Yang di Facebook juga boleh. Silakan sambil coba-coba. Hello, yes, sir. Yes. Waduh, kemana aja nih Mr. Jain dari tadi dipanggilin? What's the next, this? Ya, do it, Mister. Number 3 to number. Yes. Sorry, I was out for praying. Yeah. Oh, yes. Okay. Okay, then yeah. What is this? Yes. Like usual, please do it. Number 3 to number 10. Oh, for this correct, incorrect, huh? Yes, of course. Okay, copy that. Thank you. Firdaus, I'm here. I've done. Christian, Yes. Ya, kenapa? Halo? jaringannya. Ini Mr. Christian yang dulu itu bukan? Ya. Christian, sorry baru bergabung. Aduh, ini Iya, sudah lama banget. udah lama kemana Jadi, aja I ini? just follow, oke? Oke deh, oke. Oke, I just follow. Ya, silakan kerjain. Oke. Oke, sudah? Oke. Yap. Kita periksa bareng-bareng. Number 3, benar atau salah? Correct. Correct. Oke. sir. Ini bisa jain jawabannya langsung. Oke, correct ya. Oke, dia pakai verb ing surfing di sini. Surfing. Oke, number 4. Correct. Correct. Incorrect. Ada yang incorrect nih. Kenapa incorrect?
You think about you can you gitu. Karena Apa pernah belajar ini dan masih ingat jawabannya atau bagaimana? Enggak. Bisa? Oh enggak, apa alasannya? Ada yang di kelas pertama itu salah. Kenapa? Koma. Komanya kenapa komanya? Benar. Verbnya yang di anunya itu yang Grupnya di ser ada pertama. dua, Sar. Hah? Grupnya ser berlebihan, Aktif, Sar. sir. Oke, purchasing-nya dia harus jawab 3. Harus Oke, pakai tipe. purchase. Kenapa purchase? Kalau kita waktu itu kita pernah belajar ya, kalau dia pakai verb 3, verb ing dulu ya. Verb ing, dia berarti diartikan apa? Sedang. Sedang Me berlangsung. aja me. Ini bukan tentang present continuous ya. Me dulu. Kalau verb 3, dia diartikan di ataupun ter. Kalau ini me ataupun ber. Dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita lihat. Kalau ini kan pakai ing nih, berarti kan diartikan membeli berarti kan. Kurang Merek dari baru kan Cadillac membeli kurang dari, enak nggak membeli kurang dari 2 minggu? dibeli. Harusnya dibeli Dibeli. kurang dari 2 minggu yang lalu. Begitu. Itu pasif. Ya, harus pasif, betul. Ya, jadi verb ing itu aktif, verb 3-nya adalah pasif dalam bahasa kita. Oke, maka dia incorrect. Kalau dari rumus sih benar. Gitu kan. Cuman purchasing-nya harus jadi verb ing. Verb purchasing-nya harus jadi verb 3, sorry. Oke, number 5. Incorrect. Incorrect. Kenapa incorrect? Incorrect. Masih ada connectingnya. Masih ada Masih ada konektornya. Kalau mau pakai konektor boleh kah? Boleh. Harus pakai Boleh, tapi to Pakai be. was hence be. berarti Ya. are ya. are. Apa? Ya pakai Are. yap. Come. Ya, pakainya are. The fans who are. Kalau mau pakai supporting. kalau pakai konektor berarti who are. Kalau mau dihilangkan ya hilangkan who-nya. Ya, maka dia incorrect. That's good. Number 6. Incorrect. Oke. Incorrect. Incorrect. Kenapa dia incorrect? Ada konektor ya, Sar? Ada Emang nggak boleh ada konektor? Word-nya Salah harus satu. remove, sir, word-nya. Mana to be-nya, Sar? mana konektornya? Nggak ada Yang konektor. Tidak ada konektor, yang koma, ada dia tidak ada verbnya koma, Tanggung word-nya di Bukan, remove. bukan. Oke, tidak ada koma. word-nya Di situ. dihilangkan. Ingat, konektornya dihilangkan, to be-nya juga Juga dihilangkan. Kalau begini, dia menjadi double verb. Ada double verb karena can be seen ya. can be And seen-nya well, adalah ya. verb, word-nya juga Wordnya juga verb gitu. Sebenarnya sih ini materi kayak materi 4 sama 5 sebenarnya sama. Gitu. Hanya membutuhkan satu verb. Boleh 2 verb tapi dengan syarat apa? Harus ada konektor. Di sini tidak ada konektor, ya udah maka verbnya harus 1. Ingat verb ing dan verb 3 kalau murni itu bukan dianggap verb. Sebagai verb. Sip. Ini dianggapnya verb ya. Can be seen itu verb, word-nya juga verb. Maka dia incorrect. Okay, good. Number 7. Correct. Same like number 4. Correct. Same like number 4. To be Incorrect dong. Incorrect ada Placing. place. Placing harus verb 3. Place. same like number 4, right? Iya, Wih, betul. Maka makanan menempatkan gak enak ya. Makanan yang ditempatkan. on the picnic table. On the picnic table. Dia harus pakai verb 3. Number 8. Correct, sir. Oke, dia Correct. Sip. Number 9. Correct. This is the Correct. active. Hearing. Incorrect. Hearing. Oke, incorrect. Heard-nya harus pakai verb ing. Kenapa verb ing? Kalau heard the announcement berarti didengarkan pengumuman. Nah, kan harusnya mendengarkan pengumuman. Kan hearing, mendengarkan pengumuman, bukan didengarkan pengumuman. Number 10. Incorrect. Kenapa incorrect? Certifying.
Itu kan sir nggak ada konektor ya sir. Jadi kok bisa double Heeh. itu sir, ada double buffer. Kalau nggak ada konektor ya sir. Oke. Dissatisfied. Oke, yang memutuskan Mr. Zain. Coba Mr. Zain. Mr. Zain? Incorrect, sir. Kenapa incorrect? Coba. Nggak perfect, sir. Nggak perfect. Ya, dia incorrect dia ya. Dia sebenarnya illogical reduction. Jadi dia nggak logis. Coba artikan. Enak nggak? Ya, dissatisfied itu apa ya? Dissatisfied biasanya dia harus menggunakan subjek. Oke, dissatisfied dia harus menggunakan subjek. Karena dissatisfied doang kayaknya aneh. Ya, kayak misalkan dia harusnya being. Kalau mau pakai being. Kayak apa saja yang harus menambahkan subjek ataupun to be, kayak boring, bored, annoying, annoyed, gitu kan? Interesting, interested. Nah, contohnya gini, ini dissatisfied, dissatisfying. Nah, gitu. Dia harus menambahkan being di depannya. Being dissatisfied. Nah, itu baru yang benar. Oke. Nah, sekarang saya tanya, yang benar semua ada? Mr. Zain? Sorry, sir? Yang benar semua mana? Oh, Gabriela. Oh, mantap, Gabriela. What is that? Ya, who is correct all? Yang benar semua mana? Oh, yes. Yes, oke, Mr. Zain, Gabriela. Mana lagi? Nggak ada lagi, berdua orang. Oke, ada 20 orang, yang 2 orang, 3. Oke, mantap. Sip. 2, 3 itu. Oke, Mr. Zain tadi ya. Oke, good. Salah satu ada? Ada. Oke, Ada. sip. Mr. Santi sama tadi siapa? Marjan. Oke, salah 2? Yang salah 2? Nggak ada? Oke, salah 3? Mister. Oke, salah 4? Nggak ada. Salah 5? Salah 6? Salah 7? Salah semuanya? Jangan nomor 1 dan 2 juga salah. Oke, nah silakan teman-teman screenshot. Oke, sudah? Sip. Hapus ya. Oke. Nah, number skill 14. Use reduce adverb clauses correctly. Ini kayaknya harus gerak cepat nih. Waktunya 12 menit lagi saya harus ngajar anak-anak. Oke. Although he is rather unwell, the speaker will take part in the seminar. Ataupun when you are ready, you can begin your speech. Ini juga sama, menghilangkan reduce juga. Tapi dia menghilangkan antara subjek dan verbnya. Oke. Subjek dan verbnya. Oke. Nah, tapi verbnya itu dia harus to be. Kalaupun dia bukan to be, kalau misalkan dia tadi seperti verb 1, verb 2 dan verb SIS, maka dia harus pakai verb ing gitu. Oke? Jelas ya? Nah, kayak contoh gini. Tapi syaratnya, ada syaratnya. Syaratnya adalah ketika dia subjeknya sama. He. Dia subjeknya serupa dengan the speaker. Orangnya kan sama ya. You juga sama-sama you. Ketika dia subjeknya sama, maka dia boleh dihilangkan. Tetapi kebalikannya, ketika subjeknya beda, ya jangan. Gitu. Oke? Bisa dipahami? Nah, maka subjek dan to be-nya hilang kalau dia subjeknya sama. Tetapi kalau misalkan tadi dia menggunakan verb, maka harus menggunakan verb ing. Contoh kayak ini, although he feels rather sick. Oke, maka feels-nya dia diganti jadi feeling gitu. Oke. Nah, ini juga when you give your speech, ya give-nya diganti jadi giving, you-nya dihilangkan. Ya, gampang lah. Sama aja kayak tadi, cuman nah, kita lihat di sini. When titik-titik you are free to leave. Kira-kira teman-teman jawabannya apa? B ya, Sir. Kenapa? B. B, Sir. Yap, yang B. Dia
menggunakan, nah ini ya bisa lihat di sini asli katanya adalah when you are finished with the report, ya you sama are-nya dibuang. Oke, when finished the report. Nah, ada beberapa yang tidak bisa. Contoh, perhatikan teman-teman. Once you submit your thesis, you will graduate. Ya tidak bisa dihilangkan. Kenapa, Mr. Zain? Kenapa dia, Mr. Zain? Kok tidak bisa dihilangkan? What is that, sir? Sorry, I didn't know. Once, nggak tahu. Padahal kan, What was the question? Padahal subjeknya sama. Kenapa dia tidak bisa dihilangkan? Subjek dan to be-nya, subjek dan verb-nya? Karena dia kalimat aktif. Kalimat aktif. Sedangkan once ini harus digunakan di kalimat pasif. Nah, tahu dari mana? Lihat di sini. Perhatikan, reduce in active, reduce in pasif. Perhatikan aktif dan pasifnya. Ini konektor untuk aktif, ini konektor untuk pasif. Ketika misalkan nih after ya, after ini untuk diaktif. Ketika kalimat after ini ada di kalimat pasif, teman-teman masih tahu kan kalimat pasif? Ada yang nggak tahu mungkin? Oke, tahu ya berarti kalimat aktif dan pasif. Ketika after ini tahu-taunya di kalimat pasif, ya dia tidak boleh dihilangkan, harus utuh. Tetapi kalau memang sudah benar aktif after itu di kalimat aktif, maka dia boleh dihilangkan. Tetapi ada beberapa yang sama, contoh if dan if di sini unless whether dia mau aktif mau pasif dia boleh dihilangkan. Gitu. Ya contoh kita lihat di sini. Dia nomor 1 benar ya. If not completely satisfied, you can return dan seterusnya. Dia correct. Correctnya apa? If-nya adalah sebagai konektor. Ini asli katanya apa? If you are not completely satisfied, begitu kan asli katanya. Ya, are not-nya dihilang. You sama are-nya dihilangkan. Oke. Nah, tapi nomor 2 dia tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ada yang tahu? Yes, sir. Nomor 2 dia incorrect. Kenapa? Karena dia konektor aktif. Oke, karena since itu dia konektor aktif atau pasif? Aktif. Aktif itu dia harus pakai verb apa? Verb 3. Aktif, dia harus pakai verb ing. Oke, pasif dia harus pakai verb 3. Sedangkan setelah since dia pakai verb 3. Oke, harusnya dia pakai verb ing. Jadi apa harusnya? Living. Living ya. Oke, ini kan hasil katanya dari living. Oke, jelas? Ya, jadi teman-teman mau tidak mau harus tahu aktif kapan, pasif kapan untuk konektornya. Nah, sekarang silakan yang ininya dulu mungkin harus di screenshot. Silakan di screenshot. Yang ininya ya. Oke, sudah? Sudah. Oke, nah sekarang kita kembali ke. Nah, silakan teman-teman kerjakan nomor 3 sampai nomor 10 seperti biasa ya. Oke, mulai dari sekarang. Number 3 to number 10.
Assalamualaikum. Salam. Ini baru mulai kan? Belum selesai yang ini, santai ya. Sehat, Mister. Yap, alhamdulillah. Oke, yang student tunggu dulu ya. Oke, sip. Nah, di sini mungkin saya langsung aja kasih jawabannya. Teman-teman silakan nanti periksa sendiri kenapa itu salah dan kenapa itu benar. Oke. Nah, Mister. oke. Number 3 dia correct atau incorrect? Oke, dia number 3 itu correct. Number 4. Correct. Okay, that's good. Correct. Number 5. Correct. Belum mulai. Huh? Correct. Correct. Incorrect. Ya, selectingnya dia harus pakai verb 3, verb 3 ya. Although meskipun tidak dipilih, meskipun ya for the team, untuk tim, bukan meskipun tidak memilih, tapi kan lebih enaknya meskipun tidak dipilih. Gitu. Oke, number 6. Correct. Oh, Correct. incorrect. Ya. Ya, kenapa incorrect ya? Tadi silakan teman-teman. Nah, ketika dibeli toko, the buyer gets a guarantee of on all items. Ya, pembeli mendapatkan garansi on all item pada semua itemnya. Kenapa dia incorrect, teman-teman? Oke, perhatikan. When itu untuk aktif atau untuk pasif? Kita lihat Pasif. when. Pasif ya. Nah, di sini pakai pasif kan, betul? Iya. Kenapa dia incorrect? Karena dia illogical reduction. Kenapa begitu? Nah, saya pengen teman-teman silakan periksa sendiri kenapa ya. Kenapa itu incorrect? Nah, ya nanti kita akan bahas besok. Tapi saya pengen teman-teman coba perhatikan dulu yang nomor 6 ini salahnya di mana. Oke? Dia sebenarnya tidak logis. Kenapa tidak logisnya? Silakan. Tadi kata saya periksa sendiri. Number 7. Correct. Oke, dia correct. Number 8. Incorrect. Oke. Number 8 dia incorrect. Kenapa? Ya, lihat before buy nggak ada ya. Harusnya buying. Buying, before buying a new car. Oke, number 9. Correct. Oke, dia correct. Number 10. Correct. Ya. Correct. Oke. Nah, di sini ada yang benar semua, teman-teman? Satu salah. Satu salah? Iya. Oke, yang benar semua ada nggak yang benar semua? Nggak ada. Oke, yang salah, yang benar cuma 2. Nomor 1 dan nomor 2 doang yang benar. Ya jangan sampai ya gitu. Oke, teman-teman silakan di screenshot. Nanti kita akan lanjut di skill 15-nya kalau nggak salah ya. Udah di screenshot dan silakan teman-teman silakan nomor 6 di ini ya. Silakan teman-teman periksa sendiri kenapa nomor 6 itu menjadi incorrect. Nah, sudah di screenshot. Kelas lain TOEFL. Ini masuk ya, sebentar lagi udah. Bentar lagi mau mulai kok, santai aja dulu. Oke, ya sudah kita tutup dulu aja. Nanti silakan dibahas dulu. Oke, ini sebentar saya sorry. Gak apa-apa. Nanti
Oh ya, nih ada PR. Exercise skill 13 sampai 14 silakan teman-teman dikerjakan. Biasa ya, saya ngasih oleh-oleh mulu nih. Oke. Oke, Oke. intinya dimulai dari apa ini? Skill 13. Nah, 250. Silakan teman-teman slide 250. Oke. Halamannya 232. Slide-nya 250. Silakan teman-teman untuk dikerjakan. Sampai nomor berapa? Intinya sampai 30 soal aja. Gitu. Sampai ke bawah ada ya? Oke. Oke, ya, because I have another schedule, teman-teman bisa lihat di sini. Udah pada datang nih, adik-adik kita. Oh, itu. Adik-adik. Ya udah. Ya, kita tutup dulu aja. We will close. Let's close our class by studying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima Oke, kasih. guys, Thank ya you. semuanya. Thank you so much. Mister mau nanya yang untuk kelas 4 ke atas mana linknya? Nanti sama Miss Leti. Iya, saya nanya. Ya. Oke. Thank Ya, you. ditunggu dulu ya nanti. Oke.